Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat Natal pemirsa dimanapun Anda berada, semoga damai dan sukacita selalu menyertai kita semua. Walaupun perayaan Natal di tahun 2021 ini masih dalam suasana yang cukup berbeda. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini memang mempengaruhi kemeriahan perayaan Natal. Di mana biasanya kita pagi hari sudah bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan atau ke gereja untuk beribadah, merayakan kelahirannya bersama-sama. Kemudian bisa jadi berkumpul bersama keluarga besar di rumah, bahkan tentu ada kebiasaan-kebiasaan lain yang kita kerjakan pada saat Natal. Namun begitu jangan sampai pandemi COVID-19 kali ini menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir ke bumi untuk mengingatkan kembali tentang makna kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesederhanaan, serta sukacita melimpah yang diberikannya kepada kita manusia. Dan untuk membahas lebih jauh terkait memaknai Natal tahun ini, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Simak terus perbincangan kita kali ini. Shalom Pak Kardinal, apa kabar? Selamat komplit, kabar baik. Salam sehat, Bapak sehat? Salam sehat berlimpah berkat, Mbak. Baik, senang sekali karena dalam kesempatan kali ini saya bisa bertemu dan juga kita bisa berbincang kali ini bersama dengan Pak Kardinal. Pak Kardinal, dalam kesempatan ini mungkin kita akan cerita sedikit tentang bagaimana makna Natal kali ini di masa pandemi COVID-19. Untuk tema yang diangkat secara nasional sendiri, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebenarnya mengapa tema ini yang diangkat, Pak? Apa makna sebenarnya? Iya, tentu kalau mau ditempatkan di dalam konteks kita yang sekarang ini, kan sudah terbukti ya Mbak ya, bahwa persaudaraan di tengah-tengah bangsa kita ini sangat membantu kita di dalam menghadapi wabah COVID-19. Saya kira kita pantas bersyukur dan bangga karena penanganan COVID di Indonesia menjadi salah satu yang paling baik di antara bangsa-bangsa lain. Ini mesti disyukuri. Tentu hasil yang bagus ini bukan hanya hasil dari pemerintah yang memang mempunyai peranan yang sangat besar. Tetapi dari berbagai macam pihak, entah itu dunia perusahaan, bisnis, masyarakat warga, semuanya ikut berperan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini dan hasilnya terbukti. Tetapi kan akibat dari COVID-19 ini masih sangat besar ya. Pekerjaan, keadaan keluarga, sekolah, masih banyak. Nah, ketika persaudaraan sudah terbukti membantu bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah COVID-19, diperlukan persaudaraan yang semakin kuat agar dampak-dampak COVID-19 yang sangat dahsyat itu pelan-pelan bisa diatasi bersama-sama. Jadi selain semua lapisan masyarakat bergotong royong untuk menangani pandemi COVID-19, ditambah dengan persaudaraan yang nyata. Begitu ya, Pak persaudaraan Kardinal, ya? Itulah yang mendorong Baik. untuk menghadapi masalah bersama-sama. Baik. Nah, Pak Kardinal, kalau di gereja katedral sendiri, seperti apa nantinya perayaan Natal yang akan dilakukan untuk tahun ini di masa pandemi COVID-19? Pasti berbeda dibandingkan dengan pada waktu belum ada COVID. Kita ingat sebelum ada COVID-19 ini, setiap perayaan Ekaristi di katedral ini pesertanya sekitar 5.000-6.000, Mbak. Okay. Di depan katedral ini penuh dengan tenda.
Nah, sekarang pasti itu tidak mungkin. Jadi prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, termasuk di katedral ini adalah menjaga supaya gereja Katolik tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19. Dan tentu bukan sekedar itu, tetapi di balik itu adalah kesadaran sebagai warga masyarakat untuk berpikir mengenai kebaikan bersama. Bukan sekedar kebaikan umat Katolik yang mau ibadah meriah dan sebagainya. Nah, yang ketiga, teman-teman di katedral ini dan di seluruh Keuskupan Agung Jakarta itu membuat tim, namanya tim gugus kendali. Itulah yang selalu mengikuti perkembangan, termasuk peraturan-peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga teman-teman kami yang termasuk di dalam tim gugus kendali di Keuskupan dan di paroki-paroki itu mengikuti dan menerjemahkan arahan-arahan itu sesuai dengan keadaan gereja-gereja kita. Jadi prinsipnya itu, perayaan akan diadakan karena memang tidak dilarang, tetapi suasananya pasti tidak semeriah seperti sebelum COVID. Harapannya nanti pada waktunya kita bisa kembali kepada keadaan semula. Baik. Jadi diciptakan sedemikian rupa supaya walaupun ada perayaan lebih sederhana dan memastikan bahwa kita semua aman dari COVID-19, gitu ya Pak Persis, Kardinal? iya. Baik. Iya. Nah, memang ini sudah memasuki kali kedua kita merayakan Natal di masa pandemi COVID-19. Pastinya masyarakat tentu bertanya-tanya, sebenarnya sikap hati seperti apa yang harusnya disiapkan, kemudian dimaknai supaya Natal kali ini juga punya makna tersendiri bagi masyarakat, bagi keluarga. Iya. Prinsipnya kalau dipikirkan di dalam kerangka iman ya Mbak ya, karena Natal kan peristiwa iman. Jadi yang pertama itu Natal berarti Allah peduli terhadap manusia. Bahwa Allah bersetia kawan dengan manusia. Maka Yesus datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, persaudaraan. Kembali lagi. Sehingga menjadi sangat jelas seharusnya bahwa esensi dari Natal itu bukan perayaan, apalagi pesta. Tetapi tadi kalimat yang dipakai untuk menyusun tema Natal itu kan cinta kasih Kristus menggerakkan. Jadi Natal bukan masalah perayaan yang 1 jam atau 2 jam itu, tetapi mesti melahirkan gerakan. Melahirkan gerakan. Jadi gerakan persaudaraan yang tidak terbatas pada waktu Natal, tetapi Natal menjadi inspirasi yang menggerakkan, menciptakan gerakan-gerakan sepanjang sejarah, sepanjang tahun lah. Dengan demikian, kalau inspirasinya adalah iman, lalu perayaan sederhana meskipun dari segi perasaan mungkin kurang bagaimana ya, tetapi bukan perasaan yang paling penting. Yang paling penting adalah Natal, Allah peduli, Allah bersetia kawan dan menggerakkan. Jadi harapannya umat Kristiani yang merayakan Natal, perayaan itu sendiri sebagai perayaan iman menjadi pendorong untuk membuat gerakan-gerakan. Membuat gerakan-gerakan. Sepanjang tahun. Nah, bicara soal gerakan-gerakan Pak Kardinal, di masa pandemi COVID-19 juga banyak yang senantiasa menggaungkan supaya masyarakat tentu lebih solid, menunjukkan solidaritas, bekerja sama, saling bantu. Dalam momentum Natal kali ini, seperti apa bentuk kasih, bentuk tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Iya, sebetulnya masyarakat itu kan kata yang sangat luas ya Mbak ya. Saya berpikirnya begini, karena masyarakat itu sangat luas dan berlapis-lapis, fungsi pribadi-pribadi dalam masyarakat juga berbeda-beda, maka mesti diajukan satu pertanyaan yang sama
Tetapi kemudian harus dijawab sesuai dengan konteks yang berbeda-beda. Jadi kalau dikaitkan dengan tema Natal tahun ini, pertanyaannya saya rumuskan begini. Apa yang harus kita lakukan supaya persaudaraan kita itu semakin erat dan berkembang? Itu pertanyaannya. Tetapi untuk mengajukan pertanyaan itu tidak sembarangan. Orang yang tidak mempunyai kepedulian tidak mungkin mengajukan pertanyaan seperti itu kan? Harus peduli. Maka yang pertama, menurut istilah yang dipakai di dalam pesan Natal bersama itu, dibutuhkan yang disebut kompetensi etis. Kompetensi etis. Kompetensi etis yang pertama itu adalah bela rasa, istilah yang sudah biasa di sini, compassion. Kalau orang tidak punya bela rasa, dia cuek bebek, melihat apapun tidak ada perhatian. Maka untuk baru mengajukan pertanyaan itu, sudah dibutuhkan kompetensi etis yang pertama, compassion, bela rasa, kepedulian. Nah, kalau sudah dijawab pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan, apanya itu sudah ketemu, sesuai dengan keadaan yang berbeda-beda. Kalau pertanyaan itu diajukan di dalam konteks DPR RI, nanti jawabannya pasti berbeda dibandingkan kalau pertanyaan itu diajukan kepada masyarakat akar rumput. Nah, kalau pertanyaannya sudah ketemu, diperlukan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama. Maka pertanyaannya bukan apa yang saya, masalahnya terlalu besar, Mbak. Maka kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kerjasama yang dirumuskan di dalam kata kita itu bukan sekedar skill, tetapi kompetensi etis yang diinspirasikan oleh iman. Nah, kalau itu ketemu, jawabannya terhadap pertanyaan ketemu, kitanya bergerak, lalu menjadi sangat konkret. Jadi misalnya, yang saya sebut misalnya Panitia Natal Nasional tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, mereka selain merancang perayaan-perayaan dan ibadah, pasti setiap tahun mengadakan bakti sosial. Bakti sosial mana yang dipilih? Ya tergantung dari situasi. Kemarin saya ketemu dengan Bapak Wamen Kementerian Perdagangan yang menjadi ketua Panitia Natal Nasional tahun ini. Beliau bercerita mengenai apa yang akan dilakukan oleh panitia di dalam rangka bakti sosial. Nah, saya usul kemarin itu karena belum masuk di dalam program. Apakah tidak mungkin Bapak Ketua untuk memikirkan saudari-saudara kita, para pengungsi. Kalau kita melihat, membaca koran, melihat televisi, saudara-saudara kita di pegunungan di Papua itu banyak sekali pengungsi. Siapa yang memperhatikan mereka? Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya persaudaraan kita semakin kuat? Ya, jawabannya itu. Misalnya, mari kita perhatikan saudari-saudara kita yang sudah 3 tahun menjadi pengungsi. Pergi dari rumah, tidak ngerti masa depannya bagaimana, anak-anak tidak sekolah, kesehatan juga tidak dapat didukung. Ini diperhatikan. Konkret sekali. Konkret sekali. Menarik karena Pak Kardinal menjelaskan betapa setiap orang punya peran dan tugas masing-masing dan bisa menunjukkan gerakan persaudaraan itu dengan berbagai cara, begitu ya Pak Kardinal ya. Betul, Namun pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Ignatius Kardinal Suharyo. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Nah, bagi masyarakat tentu sudah rindu sekali untuk kembali menjalani perayaan Natal seperti keadaan sedia kala sebelum pandemi COVID-19. Saya penasaran kalau Pak Kardinal seperti apa? Apa kebiasaan yang paling Bapak rindukan sebelum mengalami pandemi COVID-19 di perayaan Natal, Pak?
Yang pertama tentu saja adalah syukur. Karena bisa mengenang bersama-sama dengan seluruh jemaat suatu atau salah satu peristiwa iman yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yaitu yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa Allah itu peduli. Satu. Yang kedua tentu kemeriahan. Karena merayakan itu adalah salah satu tindakan yang sungguh-sungguh dapat menguatkan iman. Pertama kali selalu iman, supaya tidak nanti kemana-mana, karena yang paling penting adalah iman. Jadi mengalami kegembiraan, mengalami kebersamaan, mengalami kemeriahan, itu mempunyai arti tertentu di dalam kehidupan iman. Dan itu tersedia, tidak usah dicari, karena umat tidak usah diundang pakai undangan macam-macam, mereka datang, dan datangnya itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kalau misalnya ada teman dari luar negeri, dari Eropa yang datang ke sini mengikuti perayaan Natal, mereka geleng-geleng kepala. Kok begini? Gereja tidak cukup, dibuat tenda. Mereka gereja besar, tidak ada orang. Itu kan menunjukkan sesuatu yang sangat hebat ya. Yang kedua, tentu sesudah itu selain merayakan, mengalami kegembiraan dan bersyukur, terusnya apa? Maka tema yang diambil, dipilih untuk tahun ini, untuk Natal, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah itulah yang mesti direnungkan bersama-sama dan dicari bentuk-bentuk yang kreatif untuk mengembangkan dan merawat persaudaraan itu. Dalam hal ini kalau saya boleh bercerita mengenai kebanggaan saya ya Mbak ya. Beberapa waktu yang lalu, saya itu membaca hasil penelitian yang dibuat oleh 2 lembaga dari luar negeri, lembaga yang terpercaya. Penelitian yang pertama itu berkaitan dengan kerelaan memberi, kerelaan berbagi. Yang diteliti ada 146 negara. Di dalam bahasa mereka judulnya World Giving Index, indeks memberi. Saya ketika membaca hasil penelitian itu sungguh sangat bangga sebagai warga Indonesia. Karena apa? Karena penelitian itu mengumumkan Indonesia ada pada nomor 1 di antara 146 negara di dalam kerelaan memberi. Itu dahsyat. Dan bisa ditanyakan kepada Pak Menko Kesra, bagaimana kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat menghadapi COVID ini. Beliau punya cerita yang sangat bagus. Penelitian yang kedua mengenai modal sosial. Yang diteliti ada 167 negara. Dan penelitian itu menempatkan Indonesia pada nomor 6 di antara 167 negara di dalam modal sosial. Nah, ini kan kita sudah mempunyai warisan. Sudah mempunyai watak. Tinggal merawat dan mengembangkan, tidak sekedar dengan motivasi. Motivasi kemanusiaan yaitu penting sekali, tetapi justru dengan inspirasi iman. Jadi saya membedakan antara motivasi dan inspirasi. Motivasi itu berkaitan dengan kejiwaan kita, sementara inspirasi itu berkaitan dengan kerohanian kita, iman kita. Nah, Natal adalah inspirasi yang dahsyat sebetulnya bagi umat Kristiani untuk didorong terlibat di dalam merawat dan mengembangkan yang sudah ada di dalam watak bangsa Indonesia. Itu sekarang yang menjadi gagasan-gagasan yang hidup di dalam diri saya, dan saya coba tularkan kepada teman-teman, mari kita rawat dan kembangkan ini. Nah, baik.
Jadi terkait dengan saling memberi satu sama lain, tentu basisnya individu, keluarga Kristiani, dan ini memang harus ditularkan terus ya Pak Kardinal ya, dimanapun kita berada. Betul. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Betul. Kembali lagi, apa saran yang kemudian ingin Pak Kardinal sampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama dan berpartisipasi aktif supaya tidak ada lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi pada saat Natal dan Tahun Baru. Bagaimana pesan yang ingin disampaikan? Ya, sementara ini yang bagi saya sangat jelas adalah usaha pemerintah, dunia bisnis, masyarakat warga untuk berusaha menjaga itu. Dan sudah terbukti buahnya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi mengajak teman-teman saya, kalau pemerintah mengeluarkan aturan, itu pasti tidak sembarangan. Di sana ada sekian banyak ahli dari segala macam bidang. Lalu keluarlah aturan-aturan yang konkret. Saya selalu mengajak umat yang saya layani, mari kita ikuti arahan-arahan yang pasti dibuat untuk menjaga kebaikan bersama. Jadi bukan kebaikan saya, bukan kebaikan kelompok saya, atau kebaikan entah siapa, tetapi kebaikan bersama sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa. Karena ini tidak mudah dikatakan, karena biasanya orang kan berpikirnya agak sempit ya, maaf kalau saya salah. Tapi memikirkan kebaikan bersama. Bersama itu bisa keluarga, bisa umat, bisa segala macam. Lingkupnya berbeda-beda. Kalau kebaikan bersama yang saya maksudkan adalah kebaikan bersama sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa. Karena luas sekali negara kita ini. Dan bermacam-macam di dalamnya. Maka memikirkan kebaikan kelompok itu gampang. Memikirkan kebaikan sendiri itu biasa. Tetapi berpikir dan bekerja untuk kebaikan bersama, ini membutuhkan, tadi saya katakan, motivasi dan inspirasi. Ada motivasi dan inspirasi. Nah, terakhir Pak Kardinal, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan, khususnya bagi yang berbasis keluarga Kristiani, supaya makna dari Natal yang sudah kita jalani 2 tahun di masa pandemi COVID-19 ini tidak pudar, Pak, tidak tergerus walaupun diselenggarakan di tengah pandemi? Ya, tentu banyak hal yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristiani selama masa sulit ini. Saya sering mendengar bahwa kekerasan di dalam keluarga juga semakin banyak. Itu kan sebetulnya ya dalam arti tertentu bisa dipahami ya. Tapi pertanyaannya adalah makna Natal seperti apa yang mesti kita resapkan di dalam batin kita dan di dalam keluarga-keluarga kita. Karena basisnya yaitu tadi cinta kasih Kristus. Jadi kasih itu kan mempersatukan, tidak memecah belah. Oleh karena itu, bagi keluarga-keluarga Kristiani atau bagi siapapun, pesan Natal itu adalah bahan untuk refleksi. Bagaimana cinta kasih Kristus yang saya rayakan di dalam Natal itu mempunyai implikasi konkret di dalam kehidupan keluarga. Baik. Implikasi konkret. Implikasi konkret bagi kehidupan keluarga, dan kalau dalam dampak yang lebih besar lagi tentu bagi bangsa Indonesia. Persis, ya. Baik. Mudah-mudahan Pak Kardinal apa yang sudah disampaikan dan kemudian tema Natal tahun ini secara nasional di seluruh Indonesia tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan benar-benar bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Nah, itu tadi dia pemirsa perbincangan kita dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, dan salah satu hal yang kita lakukan untuk memaknai Natal tahun ini adalah bahwa pandemi COVID-19 ini harus kita jadikan sebagai bagian dari introspeksi diri, mempersiapkan diri menghadapi Natal dimanapun kita berada. Karena Natal tidak hanya menyangkut hubungan individu dengan Sang Juru Selamat, namun tentu juga menumbuhkan rasa solidaritas serta kepedulian antar sesama manusia,
agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan dapat segera bangkit dari segala masalah yang dihadapi. Terima kasih Pak Kardinal untuk waktunya dan kesediaannya serta pesan-pesan luar biasa yang sudah disampaikan tidak hanya bagi umat Kristiani tapi bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Kardinal. Terima kasih kembali, selamat Natal. Selamat Natal. Metro TV